Yes, alhamdulillah. Erick Thohir beri kabar baik jelang lawan Cina. Kira-kira kabar baik apakah itu? Nah ini nih, jelang lawan Cina. Ini dia peluang timnas Indonesia lolos langsung Piala Dunia. Kira-kira bagaimana caranya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Erick Thohir ungkap kabar baik jelang lawan Cina. Jelang laga krusial kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membawa kabar yang sangat menggembirakan. Kali ini, Timnas Indonesia tidak hanya mendapat waktu persiapan yang lebih panjang, tetapi juga menikmati suasana tim yang jauh lebih solid dibanding sebelumnya. Biasanya pemusatan latihan atau training camp hanya berlangsung selama 3 hari, namun kini para pemain Garuda menjalani TC selama 10 hari penuh. Mulai dari Bali sejak 26 Mei 2025, kemudian dilanjutkan ke Jakarta, skuad asuhan Patrick Kluivert punya kesempatan emas untuk membangun chemistry yang lebih kuat. Erick Thohir menyebut bahwa kesempatan langka ini menjadi momentum berharga bagi tim untuk melakukan recovery fisik sekaligus mempererat kekompakan. Di Bali kemarin kita punya cukup waktu untuk pemulihan karena mayoritas pemain baru menyelesaikan musim panjang. Tapi justru di situ chemistry mereka mulai terbentuk. Saya lihat aura tim sangat positif, kata Erick. Bukan hanya secara taktik dan fisik, hubungan emosional antar pemain pun makin terjalin. Sebuah pemandangan yang menyejukkan di tengah kerasnya dunia sepak bola internasional, apalagi lawan kali ini bukan tim sembarangan. Salah satu momen paling menyentuh yang menunjukkan kekompakan tim adalah ketika para pemain secara spontan merayakan ulang tahun Erick Thohir pada 30 Mei lalu. Tanpa ada skenario resmi, para pemain bernyanyi dan memberikan kejutan kecil sebagai bentuk penghargaan terhadap sang ketua umum. Itu spontan. Mereka nyanyi sendiri-sendiri, inisiatif dari pemain. Itu bagian dari team building yang sangat penting. Saya belum pernah melihat suasana kebersamaan seperti ini sebelumnya, ungkap Erick dengan wajah bahagia. Momen-momen seperti ini yang menurutnya mustahil terjadi jika pemusatan latihan hanya digelar dalam 2 atau 3 hari. Pelatih kepala Patrick Kluivert pun tidak tinggal diam. Ia memanfaatkan penuh waktu yang tersedia untuk mematangkan strategi, terutama dalam mengantisipasi kekuatan Cina yang dikenal disiplin dan kuat secara fisik. Bermain di malam takbiran Kamis 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno tentu menjadi tantangan sekaligus motivasi tersendiri. Kami akan berjuang habis-habisan. Bermain di malam takbiran tentu memberi semangat tambahan dan kami ingin memberikan kado kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia, ucap Kluivert dengan penuh keyakinan. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Di balik perjuangan fisik dan strategi, ada semangat nasionalisme yang menyala. Para pemain tidak hanya membawa beban sebagai pesepak bola profesional, tapi juga sebagai wakil dari lebih dari 200 juta rakyat Indonesia yang berharap. Dalam suasana yang penuh makna seperti malam takbiran, kemenangan akan terasa jauh lebih indah, bukan hanya sebagai pencapaian olahraga, tapi juga hadiah spiritual bagi bangsa. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian optimis timnas Indonesia bisa menang atas Cina di malam takbiran nanti? Apakah menurut kalian suasana kebersamaan ini cukup untuk membawa kemenangan? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa beri dukungan penuh untuk skuad Garuda. Tiba di Jakarta, Branko Ivankovic pede kalahkan timnas Indonesia. Rombongan timnas Cina akhirnya menginjakan kaki di Jakarta jelang laga hidup mati melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Mereka tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Senin malam 2 Juni 2025 sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, para pemain Cina langsung menaiki bus besar yang telah disiapkan tanpa adanya sambutan dari supporter mereka di bandara. Namun meski datang senyap, mereka tidak datang tanpa ambisi. Pelatih Branko Ivankovic justru menunjukkan rasa percaya diri tinggi untuk mencuri poin dari kandang Garuda. Ivankovic secara terbuka menyatakan bahwa dirinya selalu optimis menghadapi siapapun lawan di lapangan hijau, bahkan saat melawan tim papan atas dunia seperti Brasil. Saya selalu optimis, cukup sulit untuk mengatakannya, namun sebagai pelatih ketika bermain melawan Indonesia, Brasil atau siapapun, saya selalu optimis menghadapinya, tegas pelatih asal Kroasia itu. Pernyataan ini sontak menyulut reaksi dari publik pecinta sepak bola Indonesia. Meski Indonesia kini dalam performa positif dan berada satu tingkat di atas Cina dalam klasemen grup C, Ivankovic tetap yakin timnya bisa meraih kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga yang akan digelar pada Kamis malam 5 Juni 2025 bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha, bukan sekadar laga biasa. Ini adalah pertandingan penentuan yang bisa menentukan nasib kedua tim dalam perebutan tiket ke fase selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Cina yang kini berada di posisi terbawah klasemen grup dengan 6 poin, wajib menang dalam 2 laga tersisa. Sementara Indonesia yang saat ini memiliki 9 poin juga menjadikan laga ini sebagai laga wajib menang demi menjaga peluang emas lolos ke putaran selanjutnya. Kepercayaan diri timnas Indonesia sendiri sedang berada di puncaknya setelah mengalahkan Bahrain pada Maret lalu. Selain itu, skuad Garuda juga telah menjalani pemusatan latihan lebih panjang dari biasanya, termasuk membangun chemistry tim secara emosional dan taktik. Namun demikian, Ivankovic dan pasukannya tidak gentar. Mereka datang dengan misi besar dan akan didukung sekitar 2.800 supporter Cina yang diperkirakan hadir langsung di Stadion GBK. Dukungan itu datang dari berbagai negara Asia Tenggara, membuktikan bahwa Cina tidak akan bertanding sendirian di Jakarta. Meski demikian, kondisi di lapangan bisa berkata lain. Bermain di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu supporter merah putih dan semangat malam takbiran, timnas Indonesia berpotensi tampil terengginas. Yang jadi pertanyaan besar adalah apakah keyakinan Ivankovic bisa menjadi motivasi atau justru tekanan bagi skuadnya? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah percaya diri Ivankovic ini beralasan atau justru terlalu tinggi mengingat performa Cina yang sedang menurun? Apakah kalian yakin timnas Indonesia bisa menaklukkan Cina dan melaju ke fase berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa dukung Garuda sampai akhir. Peluang timnas Indonesia lolos otomatis Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini berada di titik krusial dalam perjalanan bersejarah mereka menuju Piala Dunia 2026. Setelah sekian dekade hanya menjadi penonton di ajang terbesar sepak bola dunia, kini asa itu kembali menyala. Dengan 2 laga tersisa di grup C kualifikasi zona Asia, skuad Garuda memiliki peluang meskipun berat untuk lolos secara otomatis ke putaran final. Semua akan ditentukan dari perjuangan terakhir yang menanti dan bagaimana nasib para rival bisa ikut menentukan arah jalan kita. Kemenangan dramatis atas Bahrain di matchday sebelumnya seolah menjadi penyulut semangat baru. Kemenangan itu bukan hanya soal 3 poin, tetapi soal harapan. Harapan bahwa tim yang selama ini dianggap kuda hitam bisa menciptakan kejutan dan mencatatkan sejarah. Kini Indonesia mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan dan masih memiliki 2 laga penentuan melawan Cina dan Jepang. Kedua pertandingan ini bisa menjadi tiket emas atau justru palu pemutus mimpi. Namun tentu kemenangan dalam 2 laga terakhir saja belum cukup. Peluang lolos otomatis baru akan terbuka lebar jika Indonesia juga dibantu oleh hasil negatif dari Australia dan Arab Saudi. Saat ini Australia duduk nyaman di peringkat kedua dengan 13 poin, sementara Arab Saudi mengekor dengan 10 poin. Indonesia hanya bisa menyalip jika mereka menang 2 kali dan rival-rivalnya terpeleset di sisa pertandingan. Artinya, selain usaha maksimal dari dalam tim, nasib Indonesia juga sedikit banyak bergantung pada hasil dari laga lain di grup ini.
Yang menarik, skenario ini secara matematis masih sangat mungkin terjadi. Australia akan bertemu Jepang dan Arab Saudi di 2 laga terakhir mereka. Jepang sudah dipastikan lolos dengan 20 poin, namun itu bukan berarti mereka akan melepas pertandingan. Jepang tetaplah Jepang, tim besar yang bermain dengan kebanggaan. Lalu Arab Saudi akan melawan Bahrain dan Australia, 2 laga berat yang berpotensi menjegal laju mereka. Dengan kata lain, kedua pesaing utama Indonesia juga menghadapi tantangan yang sama beratnya. Laga melawan Cina menjadi kunci awal bagi Indonesia. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dukungan puluhan ribu supporter Garuda bisa menjadi energi tambahan yang luar biasa. Sementara itu, laga pamungkas kontra Jepang akan jadi ujian seutuhnya. Bermain di kandang Jepang, tekanan mental dan fisik jelas akan sangat tinggi. Tapi jika skuad Garuda bisa tampil solid, disiplin, dan tak gentar, tidak ada yang mustahil di lapangan hijau. Kita semua tahu jalan menuju Piala Dunia bukanlah jalan yang mulus. Tapi melihat progres dan semangat yang ditunjukkan oleh tim asuhan Shin Tae-yong selama ini, harapan itu pantas untuk diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi tim penggembira. Kini kita berbicara soal peluang nyata menembus panggung dunia. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia mampu menyapu bersih 2 laga tersisa dan mengandalkan keajaiban dari hasil pertandingan lain? Apakah kalian optimis melihat Garuda terbang ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun 2026 nanti? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beri dukungan terbaik untuk skuad Merah Putih. Patrick Kluivert ingin balaskan dendam Shin Tae-yong. Patrick Kluivert tak main-main. Pelatih timnas Indonesia itu kini membawa misi pribadi yang penuh ambisi membalaskan kekalahan menyakitkan yang pernah dialami skuad Garuda di tangan Cina ketika masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Bukan sekadar balas dendam biasa. Ini adalah laga penuh gengsi dan pembuktian. Terutama bagi Kluivert yang ingin menegaskan bahwa Indonesia kini adalah tim yang jauh lebih tangguh, lebih tajam, dan lebih siap daripada sebelumnya. Kembali ke tanggal 15 Oktober 2024, saat itulah luka itu dimulai. Timnas Indonesia yang saat itu diasuh oleh Shin Tae-yong tampil begitu mendominasi saat menghadapi Cina. Dengan penguasaan bola hingga 76% dan total 14 tembakan, publik yakin Garuda akan menang mudah. Tapi apa yang terjadi? Justru Cina yang berhasil mencuri kemenangan 2-1. Lebih menyakitkan lagi, Cina hanya melepas 5 tembakan sepanjang laga setengah dari yang dilakukan Indonesia, namun 2 diantaranya berbuah gol. Efisiensi lawan benar-benar menjadi mimpi buruk di malam itu. Kini, segalanya berbeda. Di bawah tangan dingin Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Belanda itu membawa semangat baru. Ia bukan hanya melihat statistik, tapi juga menghidupkan mentalitas petarung dalam tubuh timnas. Kluivert mengakui dirinya tidak berada di kursi pelatih saat kekalahan dari Cina terjadi, namun ia tahu betul rasa kecewa itu masih membekas. Maka dari itu, saat Indonesia bersiap menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025, ia mengusung satu kata, revanche. Dan situasi kini sangat berpihak pada Indonesia. Cina datang ke SUGBK tanpa 3 pemain kunci mereka, Jiang Senglong yang cedera, serta 2 pemain sayap, Lin Liangming dan Xie Weneng, yang harus absen karena skorsing. Kehilangan 3 pilar utama jelas akan melemahkan sisi pertahanan dan kreativitas serangan Cina. Sebuah celah besar yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh skuad Garuda. Kluivert pun yakin penuh akan hal ini. Ia menyusun tim dengan teliti, menganalisis permainan Cina secara mendalam, dan terus menanamkan rasa percaya diri pada para pemain. Dukungan penuh dari puluhan ribu supporter di GBK juga jadi senjata tambahan. Kita semua tahu ketika Stadion Nasional ini bergemuruh, energi para pemain seakan berlipat ganda. Terlebih setelah kemenangan penting atas Bahrain beberapa waktu lalu, semangat dan kepercayaan diri tim tengah berada di puncaknya. Misi membalas kekalahan kini lebih dari sekadar emosional ini menjadi langkah penting untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka.
Indonesia saat ini berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin. Masih tertinggal 4 angka dari Australia di posisi kedua, namun kesempatan belum tertutup. Menang atas Cina akan menjadi momentum penting untuk terus menekan hingga akhir. Posisi ketiga atau keempat pun masih sangat berarti karena masih membuka jalan ke babak keempat kualifikasi. Dan untuk itu satu hal harus dilakukan, menang. Kini semua mata tertuju pada Kluivert dan anak asuhnya. Apakah mereka mampu membalas kekalahan di pertemuan pertama? Apakah strategi Kluivert akan membuahkan hasil di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik di Jakarta? Bagaimana menurutmu? Apakah Patrick Kluivert mampu membalas dendam Shin Tae-yong dengan kemenangan atas Cina? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu optimis dengan peluang Indonesia kali ini? Mari kita ramaikan kolom komentar dengan semangat dan prediksi kalian.